Ini saya rekam dalam keadaan bingung. Setelah tuntutan 17+8, DPR akhirnya membuka detail keuangan mereka. Dari banyaknya pos yang dipaparkan, tunjangan kehormatan langsung mencuri perhatianku. Besarannya sekitar 7 juta rupiah per bulan. Angka yang jika ditukar sama dengan rata-rata biaya UKT satu semester mahasiswa di kampus negeri. Kadang cukup untuk membayar sewa kontrakan sederhana selama setahun, atau bahkan menutup biaya persalinan normal di banyak rumah sakit. Lebih ironis lagi, jumlah itu bahkan melampaui gaji seorang guru PNS yang setiap hari mendidik anak bangsa. Perbandingan ini ngebuat aku jadi makin heran, bagaimana bisa hal abstrak yang tak berwujud seperti kehormatan dihargai dengan nominal yang dalam kehidupan nyata justru menjadi kebutuhan vital rakyat kebanyakan. Setelah aku cari tahu, tunjangan kehormatan adalah salah satu komponen gaji yang diberikan kepada anggota DPR dengan alasan agar mereka tetap terjaga martabatnya. Tunjangan ini dianggap perlu supaya wakil rakyat tidak mudah disetir, tidak bergantung pada pihak luar, serta dapat menjalankan tugas tanpa kehilangan wibawa. Intinya tunjangan ini dimaksudkan sebagai penjaga kehormatan agar anggota DPR tidak mudah tergoda dengan sogokan, titipan, atau kepentingan lain yang bisa menimbulkan konflik. Tapi disinilah kebingungan muncul. Bukankah menolak sogokan, tidak menerima titipan, dan menjaga integritas adalah kewajiban dasar yang memang harus dilakukan tanpa perlu ada tambahan tunjangan? Dengan adanya tunjangan ini justru terkesan seolah-olah negara tidak percaya wakil rakyat bisa menjaga kehormatannya sendiri, sehingga harus diberi uang tambahan untuk menutup kelemahan itu. Ada juga yang bilang ini diberikan sebagai bentuk penghargaan. Tapi kalau memang tunjangan kehormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan, logikanya seharusnya ia diberikan berdasarkan capaian, dedikasi, atau kinerja, bukan sekedar status keanggotaan. Mengapa setiap orang di kursi DPR, kecuali ketua dan wakil, otomatis mendapat nominal yang sama, padahal kontribusi, kehadiran, dan tanggung jawab mereka jelas berbeda-beda? Di titik ini terlihat ada cacat logika. Penghargaan biasanya diberikan karena ada prestasi, tetapi di sini justru dijanjikan hak rutin yang cair merata, entah seseorang rajin atau absen, produktif atau sekedar hadir nama. Semakin dipikirkan, alasan-alasan ini memunculin makin banyak pertanyaan. Wakil rakyat seharusnya dipilih karena mereka dianggap punya kapasitas dan moralitas, bukan justru sosok yang perlu ditunjang agar tampak punya kehormatan. Jika integritas mereka perlu dijaga dengan uang, maka bukankah itu tanda bahwa sistem seleksi dan pengawasan sejak awal sudah bermasalah? Kehormatan jadi seperti sesuatu yang tidak melekat pada pribadi, melainkan sesuatu yang dipermak dengan uang rakyat yang setengah mati kita cari. Memangnya seberbahaya apa jika tunjangan ini tidak diberikan? Apa DPR tiba-tiba bubar gara-gara 7 juta rupiah hilang dari rekening mereka? Apa sidang paripurna mendadak sepi karena para wakil rakyat merasa kehilangan kehormatan yang biasanya ditopang oleh uang negara? Atau jangan-jangan tanpa tunjangan ini mereka jadi begitu rapuh sampai-sampai tak sanggup untuk menolak sogokan? Kalau benar begitu, ironis sekali. Sebagian rakyat memilih mereka karena percaya mereka adalah sosok terhormat, tapi ternyata kehormatan sangat amat bergantung pada transfer bulanan.